Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara kami bersama, yaitu SD Islam Al-Musyarafah, yaitu acara ngopi, ya, ngobrol perkara masa kini. Pembicaraan topik pada hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu telah hadir Ustadz Ghazali, yang mana beliau juga kepala sekolah nih, kepala sekolah SMK Al-Musyarafah. Jadi nanti ketika sudah bergabung ke Yayasan Al-Musyarafah, kemungkinan kita akan pasti bertemu dengan beliau. Oke. Baik, kita langsung saja masuk ke topik pada hari ini, yaitu mengenai, sebentar lagi kita tahu ya, Ustaz ya, akan masuk bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana kita akan membahas mengenai perkara puasa. Ya, perkara puasa ini khususnya kita di SD Islam Al-Musyarafah ini banyak mungkin anak-anak yang masih perlu bimbingan atau arahan mengenai puasa itu sendiri gitu. Jadi kita akan sama-sama ikuti perbincangan kali ini, yaitu dengan narasumber kita pada kali ini, yaitu mengenai dengan tema membangkitkan semangat berpuasa untuk anak-anak, khususnya untuk anak SD, ya. Jadi langsung saja kita langsung berbincang-bincang nih dengan narasumber kita, Ustadz Ghazali. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Kita semua bisa bertemu dalam bulan puasa semuanya. Amin. Oke, langsung aja nih. Gimana nih masalah puasa? Sebentar lagi kita kan mau masuk ke bulan puasa, bulan suci Ramadan nih sebentar lagi. Kira-kira kalau untuk puasa itu sendiri itu pengertiannya apa, Ustadz? Kalau puasa secara bahasa, kata-kata puasa itu adalah menahan. Jadi menahan dari segala apapun secara mutlak, itu bahasa puasa. Jadi kalau seandainya kita mau nggak ngomong, itu juga bahasanya adalah puasa. Tapi kalau dalam syariat kita, khususnya kita umat Islam, maka puasa menurut kita itu adalah al-imsaku anil mufattirat, yaitu menahan dari segala yang membatalkan ya puasa itu sendiri, ya min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Itu dari terbitnya ya, fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi selama ini konsisten umat Islam semuanya begitu masuk tanggal 1 Ramadan sampai 30 atau 29 hari ya berikutnya itu melakukan kegiatan tersebut. Alhamdulillah. Secara serentak ya. Secara serentak. Berarti puasa itu berarti menahan ya, Ustaz ya? Menahan. Kita berpuasa menahan dari segala sesuatu tuh berarti, Dari bukan hanya sesuatu. makan dan minum doang ya? Bukan hanya makan Iya, dan minum. betul. Nah, untuk anak-anak SD nih misalnya, kalau ketika pengen puasa ternyata dia puasa cuma setengah hari nih, ibaratnya cuma buat belajar nih buat anak-anak SD gitu. Betul. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Kalau untuk anak SD sendiri atau mungkin anak di bawah usia balik, karena kita bicara masalah segala tuntutan syariat Islam, ada yang disebut dengan syarat sahnya ibadah. Jadi ketika kita belajar rukun Islam yang 5, itu semua rukun Islam itu akan dianggap sempurna, dianggap sah kalau memenuhi syarat, diantaranya adalah taklif. Nah, taklif ini biasanya nggak terlepas dari akil, yaitu yang berakal, sama balik. Jadi 5 rukun Islam itu akan dianggap sah kalau memenuhi akil dan balik. Artinya dia itu berakal, yaitu sehat, tidak gila, atau artinya dia tidak mabuk, juga tidak pingsan, ya. Begitu juga yang kedua, dia itu adalah balik secara usianya itu sudah matang dan dianggap sah sesuai dengan tanda-tanda kategori balik. Seperti kita mungkin banyak yang nanya, sampai kapan sih batasan balik itu? Jadi balik itu ada tanda-tandanya. Kalau laki biasanya itu mimpi basah, ya artinya ya dengan dia tidur, dia bermimpi kemudian bangun basah, bukan berarti ngompol, bukan, ya artinya ada tanda-tanda ya spermanya keluar. Nah, maka dari ya laki-laki tersebut sudah dianggap balik, itu balik. Kemudian kalau dari perempuan, ciri-cirinya itu biasanya head, keluar darah head, umur minimal adalah 9 tahun. Jadi kalau keluar darah di bawah 9 tahun itu belum balik, kecuali kalau 9 tahun kurang 16 hari, itu dalam ya, kategori ulama menyebutkan dimaafu atau dimaafkan. Kemudian kalau usia secara standar madzhab Syafi'i itu 15 tahun, mau laki mau perempuan, kalau dia belum keluar ya dari head dan keluar sperma,
maka dia maksimal adalah 15 tahun, mau nggak mau dia sudah dihukumi balik. Nah, kalau sudah balik berarti mereka wajib puasa. Adapun puasa setengah hari yang tadi ditanyakan untuk SD itu hanya mungkin melatih bundanya atau bapaknya itu agar bisa membiasakan sejak dini, nanti begitu dia balik tidak kaget lagi karena sudah terbiasa. Dan nanti mungkin di akhir kita akan bahas sedikit tentang apa sih manfaatnya puasa itu untuk anak. Yes. Nah, itu mengenai berpuasa untuk anak-anak SD. Nah, untuk tingkatan yang mungkin belum balik tapi sudah mencoba untuk melatih dirinya untuk berpuasa walaupun setengah hari gitu ya. Nah, untuk rukun-rukun dalam puasa itu sendiri, sekiranya rukun itu kan kita harus kerjakan gitu ya. Betul. Sebenarnya yang paling simpel dari rukun Islam itu adalah puasa. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan haji, berbeda dengan zakat. Kalau puasa itu simpel, hanya dua rukunnya. Yang pertama dia niat puasa rukunnya. Nah, yang kedua adalah dia meninggalkan atau menghindari dari segala yang membatalkan puasa. Itu saja. Niatnya tentunya sudah sering dikaji, khususnya untuk Ramadan karena ini kategori puasa wajib. Maka madhab kita sendiri, madhab Syafi'i, itu wajib tabiatun niat, artinya harus memalamkan niat. Jadi kalau niatnya begitu adzan fajar atau adzan subuh berkumandang, maka dia tidak dianggap sah dan dia wajib qadha nantinya ya. Tapi kalau seandainya puasa sunnah itu boleh. Misalkan dia lupa niat malamnya, kemudian dia mau puasa hari Senin, itu masih diperbolehkan walaupun sudah masuk waktu subuh. Nah, setelah itu minimal sebelum sebelum zawal, artinya sebelum matahari itu tergelincir waktu zuhur, masih boleh niat. Tapi kalau sudah zuhur itu udah nggak boleh walaupun puasa sunat seperti itu. Nah, itu jadi cuma dua aja. Nah, yang kedua itu dia menjaga al-imsak dan mufatirat dari segala sesuatu yang masuk jalurnya itu ke lambung. Jadi apapun jenisnya. Seperti mungkin nanti ya kita punya program vaksinasi. Nah, itu juga ulama berbeda pendapat dalam hal itu vaksinasi. Karena itu kan sesuatu yang dimasukkan atau yang disuntik melalui ya organ tubuh yang menyambung ke lambung. Dalam hal ini ada pembahasan tersendiri, ada 3 hukum. Ada yang mengatakan sah, artinya boleh. Ada yang mengatakan batal, ya tidak boleh. Ada yang ketiga itu hukumnya dilihat. Kalau melalui jalur yang menyambung ke jauh, artinya ke lambung, ya urat tersebut mengarah ke lambung maka batal. Tapi kalau nggak mengarah ke lambung, seperti bokong misalkan, maka nggak batal. Ya itu, ya. Jadi rukunnya simpel. Simpel ya, cuma penjabarannya aja yang panjang. Iya. Nah, terkait dengan tadi rukun-rukun berarti yang harus dikerjakan itu ada 2 rukun tadi. Nah, kemudian cara mendidik anak-anak agar gemar belajar berpuasa, khususnya kan memang anak zaman sekarang ada pendidikannya khusus sih, maksudnya yang kayak orang tua butuh kayak perhatiannya lebih gitu. Pendidikannya yang mungkin harus, pendidikan karakter harus dipahami gitu. Terlebih dengan terkait dengan ibadah ini kan. Nah, menurut Ustadz ini gimana? Maksudnya cara mendidik anak-anak agar gemar belajar berpuasa, dimulai mungkin dari yang seperti tadi ya, latihan untuk sampai zuhur itu. Betul. Ya, jadi untuk melatih anak itu sebetulnya ya gampang-gampang sulit karena melihat kondisi mungkin ya lingkungan kita yang banyak tercemar dengan budaya-budaya barat, pendidikan-pendidikan dari tontonan televisi, artinya anak itu akan bercermin kepada lingkungan. Oleh karena itu diawali dari orang tua terlebih dahulu. Orang tua itu adalah garda terdepan yang setiap hari selalu dijadikan cerminan yang ditatap mukakan, artinya sering dilihat oleh anak tersebut. Jadi kalau orang tuanya insya Allah membiasakan dengan praktek bilhal, artinya dengan selama dia ibadah itu diperlihatkan, maka insya Allah akan mendatangkan semangat untuk anak tersebut, sehingga anak itu belajar dari tingkah laku orang tuanya, rajin baca Al-Quran di rumah, rajin sholat, itu akan dilihat, oh orang tua saya itu rajin, nah, saya pengen seperti orang tua saya, sehingga orang tua itu akan menjadi idaman, idola bagi anak tersebut. Jadi jangan berharap, kadang banyak anak itu ingin menjadikan anaknya soleh dan solehah dengan doa, dengan diajarkan pendidikan melalui
ya sekolah-sekolah Islam dan lain sebagainya. Namun kembali lagi banyak yang tanpa menyadari ternyata pendidikan paling ampuh itu dari orang tua. Nah, oleh karena itu dalam hal ini yang pertama adalah orang tuanya terlebih dahulu harus memberikan contoh yang terbaik. Nah, yang kedua dengan kita pertama kenalkan tentang Allah dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Memang sulit kita masuk ke dunia anak dulu. Bagaimana cara seperti mungkin tahapan-tahapan pendidikan yang formal mulai dari TK, kemudian SD. Nah itu pastinya guru banyak yang lebih paham dan lebih hebat untuk memberikan artinya pembelajaran. Pasti mereka itu masuk ke dunia anak tersebut. Kalau sudah masuk, kemudian kita kenalkan dengan apakah tontonan televisi, kartun tentang ya kisah-kisah Islami. Nah itu akan menjadikan penyemangat buat mereka. Jadi idola mereka, idaman mereka itu adalah tontonan-tontonan yang baik. Nah dari situ kita kenalkan Allah itu Tuhan kita. Kemudian kita ini hidup itu untuk Allah. Ibadah itu adalah tuntutan dari Allah yang menciptakan kita Allah. Kalau kita sudah mengenalkan Allah ya, dan itulah yang memang diperintahkan. Jadi awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Dalam kitab Zuhud disebutkan pertama kali yang wajib diketahui oleh manusia adalah mengenal Allah. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, maka otomatis mereka akan semangat ibadahnya. Jadi dua dasar ini pertama. Nah untuk berikutnya baru kita kasih pendidikan. Jadi jangan langsung pendidikan kita menuntut sesuatu, tapi kebanyakan kewajibannya mereka tidak berikan. Jadi kewajiban itu ya adalah mereka harus belajar dulu, dikenalkan dulu, kemudian berikan contohnya. Itu akan mudah setelah mereka itu meneladani daripada sosok-sosok dari orang tua dan mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Adapun nanti lanjutnya bagaimana, biasanya mereka itu kedepannya itu langsung ya secara otomatis mempraktekkan dengan sendirinya. Dan mereka pasti dalam syariat Islam pun juga memang ada kewajiban orang tua itu memberikan ya untuk wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi perintah Al-Qur'an itu perintahkan keluargamu dan untuk bersabar atas sholat. Kata-kata sholat ini adalah mewakili daripada rukun Islam yang lainnya. Ya intinya puasa pun juga sama. Umur 7 tahun batasannya sudah mulai kita bangunkan untuk mereka melatih puasa dan lain sebagainya. Kemudian setelah umur 10 tahun itu boleh. Artinya kita berikan tindakan sedikit ya seperti arahan yang lebih dahsyat, artinya lebih menekankan, sehingga kita juga jangan merasa karena kita orang tuanya nggak tega dan nggak tega. Karena memang Al-Quran sendiri memerintahkan untuk wadrib ya biasa, artinya pukullah ya dengan kayu atau apa ya sekiranya juga ada batasannya, yang kalau ulama itu mencari kira-kira yang tidak menimbulkan memar, artinya bekas ada di badannya, seperti mungkin yang banyak dagingnya itu daerah bokong ya, asal jangan tangan atau cubit dan sebagainya, boleh kita pukul di situ. Tujuannya satu, untuk memberikan warning bahwasanya ini adalah perintah Allah. Kalau Allah saja membolehkan untuk dipukul, ya maka ini juga semua pasti Allah tahu, artinya dampaknya positif ke depannya. Jadi kalau neraka itu sudah disiapkan bagi mereka yang meninggalkan syariat, nah maka kita harusnya sadar jangan sampai keluarga kita tuh ada masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu. Baik Ustaz, itu beberapa cara. Berarti harus memang ditanamkan terlebih dahulu ke anak dan melalui contoh orang tua yang betul. Betul ya. Oke. Selanjutnya untuk manfaat berpuasa itu bagi anak-anak seperti apa Ustaz? Kalau manfaat yang pertama ya udah pasti anak itu seperti tadi masih menyambung mengenal Allah lebih dekat. Jadi dia tahu ternyata saya itu hidup itu nggak cuman yang terlihat saja yang saya taati, tetapi ada yang jauh dari ini, yaitu hal yang gaib yang wajib kita imani. Jadi akan timbul sifat dalam hatinya itu keyakinan, keimanan bahwasanya Allah itu ya pasti. Pertanyaan anak dari awal itu di mana Allah, siapa Allah. Nah itu adalah sesuatu yang orang tua juga jangan sampai terjebak dengan jawaban yang nantinya akan menjadikan dia bumerang, sehingga mencari tahu akhirnya menafsirkan atau mentakwil dengan hal-hal yang aneh-aneh yang menjadikan dia tersesat. Nah dari situ maka dia harus
Ya apakah dengan mengambil guru kalau nggak bisa menjawabnya. Jadi jangan asal jawab sehingga anak itu akan menafsirkan, oh ternyata Allah itu ya seperti tuyul, seperti hantu. Jangan ya. Jadi Allah itu lebih dari yang kita mungkin bisa jawab. Seperti ulama-ulama jawab, nah itu yang ahlinya. Jadi kalau kita tidak memiliki kapasitas untuk menjawab itu, jangan kita jawab kalau kita orang tua, karena akan menyesatkan ke depannya. Jika dia cari tahu Allah itu kayak bagaimana, sehingga dia menggambarkan ilustrasi lah, nah itu yang akan menjadikan dia tersesat. Itu yang pertama ya. Jadi dia akan timbul keyakinan dengan puasa itu, ternyata saya itu nanti takut masuk neraka, saya takut melanggar perintah Allah, itu akan timbul ya, keyakinan. Nah yang kedua, dari secara kesehatan fisik itu lebih sehat, karena Rasul sendiri menjamin sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Jadi nggak ada bicara orang nggak makan itu sakit. Kalau nggak makan sakit itu mungkin ada hal faktor lainnya. Tapi kalau untuk puasa karena dia yakin karena Allah, maka setelah puasanya pun juga dia doa, ya kan? Setelah Allah malaka sumtu wabika amantu wala zika aftartu, doa itu berarti dia yakin puasanya satu hari itu karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan rasa syukur dan rasa sehat itu. Nah jadi anak-anak itu nanti ya bermanfaat kalau mulai sejak dini diarahkan untuk menjadikan dirinya itu ya lebih beriman, kemudian lebih sehat. Maka inilah yang kita anggap poin penting, karena banyak sekali manfaat-manfaat ya, sampai ulama menjabarkan ada ya, 20 manfaat bagi anak ketika harus berpuasa. Karena ya minimal banget adalah mereka dari ya sejak dini sudah ditanamkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan perintahnya berupa puasa. Jadi bukan hanya puasa sebetulnya, kita artinya mengarah pada sholat yang 5 waktu itu. Banyak di antara anak-anak kita itu yang dengan sholat meremehkan. Itu kenapa ya? Dari anak itu mencontoh orang tuanya, dan orang tua kurang perhatian. Jadi ya boleh diizinkan melalui syariat sendiri untuk perintah secara lebih tegas kepada anak ketika menginjak usia 10 tahun. Nah kalau memang orang tuanya tidak memerintahkan, maka nanti orang tuanya yang dosa. Jadi orang tua itu sudah ada perintah kewajiban untuk menggerakkan anak, perintah sholat atau perintah puasa. Kalau nggak dilakukan maka hukum dosa itu akan ditanggung oleh orang tua. Nah untuk ketika anak itu sudah mulai belajar berpuasa, kemudian dia tahu bahwa puasa ini bawa pahalanya, itu seperti apa untuk anak-anak itu? Pahalanya apa memang dia memang diberikan Allah dapat pahalanya untuk anak-anak itu, atau seperti apa itu Ustaz? Kalau bicara puasa itu syariat akan dibebankan dan lain sebagainya ya kepada orang yang bersangkutan ketika menjalankan syariat Allah. Maka urusan pahalanya pun juga sama, akan diberikan ketika taklif. Artinya gini, lembaran catatan buku amal kita itu akan berlaku ketika taklif. Jadi dia harus sudah ya balik berakal baru itu memenuhi catatan amalnya. Adapun anak-anak itu sifatnya dia tidak akan mendapatkan pahala seperti layaknya umumnya orang yang mukallaf, tetapi tetap mereka itu pahalanya akan diberikan ketika melakukan puasa anak kecil kepada orang tuanya, karena orang tuanya bisa mendidik anaknya. Jadi itu adalah sebuah tabungan yang secara nggak langsung investasi buat orang tuanya. Untuk anak nggak mendapatkan apa-apa, karena dia secara dosa pun jika dilakukan dia tidak akan mendapatkan dosa, karena secara syariat itu berlaku ada iqab, ya ada hukuman ketika melanggar perintah Allah. Jadi kembali lagi, mereka dapat pertama pembelajaran yang luar biasa, dan pahala itu kembali kepada orang tua. Jadi untuk anak nggak dapat pahala, kenapa? Karena memang dia secara dasarnya nggak dibebankan. Dia mau puasa silakan, nggak puasa juga silakan. Cuma kembali lagi, kalau orang tuanya itu punya tanggung jawab ke depannya agar untuk membiasakan dia menjadi anak yang soleh dan soleha, pastinya dimulai dari sejak kecil, sejak dini. Ibaratnya kalau kita belajar dulu di Akhlaqul Banin, pohon itu ya akan bisa diluruskan ketika bengkok masih kecilnya. Tapi kalau sudah besar, ketika pohon itu sudah mengeras, ya, kemudian bengkok, itu sulit untuk diluruskan. Itu sering kita pelajarin, dibuat bahan percontohan. Jadi kalau bagi bunda, kalau orang tua, ya laki, bapak, jika ingin anaknya soleh dan soleha, maka dari sekarang mendidiknya. Jadi jangan sampai dia sudah
mohon maaf sekarang banyak virus, artinya banyak tontonan-tontonan, banyak virus dari lingkungan, teman-teman yang bahasanya kotor atau mengajak sesuatu yang tidak baik. Maka ketika nanti masuk waktu akil baliknya atau ketika taklif, mereka udah sulit. Nah kalau udah begitu sulit, artinya butuh waktu paksaan yang sangat keras. Berbeda kalau sudah membiasakan dari sejak dini seperti itu. Iya. Jadi memang butuh ada pelatihan ya, maksudnya dari sejak dini. Betul. Ketika nanti sudah taklif baru jadi sudah terbiasa, Betul. tidak kaget ya. Nah ini terakhir nih Ustadz, kira-kira apa nih pesan-pesan untuk anak-anak generasi yang sekarang, khususnya anak kecil yang tingkatan SD maupun SMP dan sebagainya, untuk bisa lebih apa ya, karakternya untuk lebih bisa dekat lagi dengan Allah, kemudian beriman lagi kepada Allah dengan cara mungkin apa yang akan kita hadapi bulan puasa ini. Kira-kira pesannya itu ya, untuk yang sedang menyaksikan sekarang kira-kira apa Ustaz? Untuk khususnya generasi muda yang mulai dari sejak dini, yaitu ya kalau dalam Islam itu namanya murahik. Jadi ada waktu-waktu itu dia itu dianggap murahik mendekati balik. Kalau kalangan SD itu kan sudah murahik, artinya dia sudah paham membedakan antara yang bagus atau yang buruk. Itu sudah ya terbiasa, mereka kenali, maka disebut dengan murahik. Nah kata-kata murahik ini berarti dia sudah hampir mendekati hukum taklif. Nah oleh karena itu pesannya dari sekarang kita lingkungan yang baik itu akan menjadikan tabiat kita, pembentukan karakter yang baik pula. Jadi perbaikilah lingkungan kita, ya artinya kita kenal dengan siapa kita berteman. Kemudian orang tua juga, yang mohon maaf kadang juga mungkin pendidikan itu dapat dari orang tua. Terkadang orang tua juga sibuk dengan dunia kerjanya karena memang punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Maka kita juga nggak menyalahkan orang tua. Artinya untuk orang tua sendiri itu juga harus memperhatikan dunia pendidikannya, artinya dengan menyekolahkannya atau mungkin dengan menitipkan di dunia pendidikan yang lebih berbobot atau mungkin bertanggung jawab dalam ya penanaman akidah. Karena sekarang juga banyak akidah-akidah Ustaz ya, akidah-akidah yang sesat dan sebagainya. Nah itu pastinya kita berharap akidah yang benar itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana memang Rasul sendiri ya sudah mengatakan Islam itu sendiri sudah ya, dibagi menjadi 73 golongan. Nah itu dari 73 yang sama satu, itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semua dari akidah itu mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya yang menentukan benar dan tidaknya adalah Allah. Dan yang kedua, di mana di situ ada tanda-tandanya Rasul dan Allah ya dengan kuat ada di dalam ajarannya. Jadi kalau nggak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah untuk anak-anak lagi yang untuk zaman sekarang itu dari puasa awal coba kita mulai dari hal-hal yang bukan ibadah. Contohnya puasa HP Ustaz. Ya. Iya betul. Jadi puasa HP itu coba biasanya mungkin ya orang tua juga nanti memberikan waktu time ya, artinya durasi dia mau nonton HP apakah setelah pembelajaran, dan itu pun harus dibatasi mungkin ya 15 menit. Itu kalau mereka sudah terbiasa berarti kita alhamdulillah bisa mendidik anak kita dengan menahan puasa HP itu, karena sekarang sudah sulit ya dengan banyaknya ya curhatan dari orang tua yang mana mereka itu mendapatkan virus-virus, bukan hanya virus di HP-nya tapi virus dalam otaknya karena tontonan. Nah, oleh karena itu ya tontonan game, permainan itu semua sudah instan ada di HP. Nah HP ini yang kiranya kita jadikan untuk bahan puasa, artinya kita latih puasa dalam durasi. Coba ya ibaratnya bukanya dia main HP 15 menit misalkan atau paling banyak setengah jam. Nah itu akan menjadikan dia terbiasa. Karena di situ semua banyak yang kita lihat sumber kerusakan yang sekarang akhir-akhir ini. Gimana caranya naudzubillah musuh-musuh Islam itu menyusukan hal-hal yang bisa memalingkan anak-anak itu dari belajar agama. Kalau dulu kan kita lihat surau-surau atau bilik kita ya, rumah guru itu yang mu'alim itu banyak. Jadi hinggapi oleh anak kecil belajar dari alif bata sampai Al-Quran, tahfidnya dan sebagainya. Tapi sekarang banyak yang tidak hadir karena itu ya penyakitnya, apalagi sinetron. Jam-jam 6 sampai jam 7 itu dikasih tontonan yang menarik. Nah itulah mereka bagaimanapun juga kita kembali musuh-musuh Islam sangat banyak.
Maka kita harus sadari ya, walan tarda angkal Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha mereka orang Yahudi dan Nasrani ya, kecuali mereka ya mencari masaknya dari umat Islam agar kita ngikut ke mereka. Nah, itulah yang kita takutkan. Artinya pesan untuk ya ayah bunda yang lebih penting, bagaimana kita bisa menamengi yang lingkup terkecil keluarga kita terlebih dahulu ya. Minimal kita dulu, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kalian, arti pribadi dulu, baru ahlikum, yaitu keluarga kalian. Artinya keluarga tidak akan terbentuk kecuali pribadi kita dulu yang lebih baik, lebih terbentuk, baru lingkup ahli, lingkup keluarga, kemudian baru lingkup masyarakat kalau memang bisa. Nah, itu adalah suatu dakwah yang memang juga perintah wajib kita ngajak siapapun yang selaku dia itu beriman adalah saudara kita. Begitu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ini pesan-pesannya sangat penting sekali. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran di pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini. Semoga kita semua bisa bertemu kembali di pembahasan selanjutnya dan kita semua diberikan selalu kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah di tahun ini, ibadah puasa dengan semaksimal mungkin dan lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih atas informasinya nih, berbincangnya yang sangat menarik. Kita ngopi dulu nih. Iya, ngopi dulu ya. Iya, seruput dulu nih. Dari siapin. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah. Oke, acara ngopi kita, ngobrol perkara masak ini sudah selesai. Alhamdulillah. Insya Allah akan ada topik-topik selanjutnya. Baik. Dan insya Allah pertemuan kita ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan jangan lupa disaksikan di konten kami nanti. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Syukron katsiran. Dari kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.